Om Swastiastu adik-adik. Swastiastu. Nah, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bapak. Nah, kembali lagi bersama Bapak. Pada pertemuan 4 ini, Bapak akan mengajarkan sistem operasi pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas, Bapak ingin minta tolong untuk mengabsen teman-temannya. Apakah ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir semua, Pak. Nah, baik, terima kasih. Di sini kalian sudah antusias dalam mengikuti mata pelajaran Bapak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mulainya dengan doa. Baik, di sini Bapak akan pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pertama, yaitu tujuan dari pembelajaran ini. Nah, di sini Bapak harapkan kalian mampu mengidentifikasi atau menjelaskan apa itu sistem operasi. Nah, kedua, adik-adik di sini diharapkan bisa untuk melakukan atau menguraikan beberapa tahapan-tahapan dari pengoperasian sistem operasi dasar. Nah, yang ketiga, Bapak harapkan di sini adik-adik mampu mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari adik. Nah, di sini Bapak akan menilai apa itu sistem operasi. Nah, sebelumnya adik-adik di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu sistem operasi? Izin Bapak. Baik, Juan. Mungkin dari pandangan saya, menurut saya itu sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras, Bapak. Nah, betul sekali Juan. Itu merupakan salah satu dari pengertian sistem operasi. Nah, Bapak di sini ingin menambahkan bahwa sistem operasi itu merupakan penghubung atau jembatan dari perangkat keras dan juga user ataupun pengguna. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan kepada kalian sebenarnya ada banyak sistem operasi yang telah dikembangkan di dunia ini. Nah, pada umumnya yaitu kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi yang paling umum digunakan pada perangkat keras seperti laptop maupun perangkat keras seperti komputer. Nah, selanjutnya adalah macOS. Nah, macOS ini khusus dikembangkan oleh Apple untuk perangkatnya seperti MacBook dan yang lainnya. Nah, kemudian Linux. Nah, di sini Linux adalah sistem operasi yang berbasis open source yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Nah, selanjutnya adalah Android. Nah, Android ini dikembangkan khusus untuk perangkat mobile seperti HP yang adik-adik gunakan. Nah, untuk yang terakhir di sini adalah iOS. iOS merupakan sistem operasi mobile, namun iOS ini dikembangkan khusus oleh Apple yang nantinya digunakan untuk perangkatnya tersendiri yaitu iPhone. Nah, dari adik-adik, apakah sebelumnya ada yang menggunakan salah satu dari macam-macam operasi yang sudah sistem operasi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Nah, baik, dari Devi pertama. Kalau dari saya menggunakan Windows Pak, karena di laptop saya menggunakan sistem operasi Windows. Oke, Juan. Izin Bapak, saya pernah menggunakan Linux, Bapak, itu Linux Ubuntu, Bapak. Nah, untuk Kembar. Untuk di HP saya menggunakan Android. Untuk Kak Andri. Dari saya menggunakan iOS, mungkin untuk apa itu. Nah, ya bagus sekali ya. Di sini adik-adik sudah memiliki pengetahuan yang umum atau yang lebih jauh lagi mengenai sistem operasi. Nah, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan mengenai apa itu Windows. Nah, karena di sini Windows merupakan sistem operasi yang paling umum digunakan, jadi di sini Bapak menggunakan patokan Windows sebagai bahan ajar utama kita. Nah, Windows merupakan sistem graphical user interface yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, Windows ini menyediakan berbagai fitur dan layanan seperti manajemen file, audio player, video player, dan juga menyediakan aplikasi-aplikasi bawaan yang nantinya disediakan untuk user. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan hubungan sistem operasi dan juga Windows. Dari adik-adik, apakah ada yang tahu? Tidak menggunakan Windows. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan hubungan sistem operasi dan juga sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi itu merupakan seperti yang Bapak jelaskan tadi adalah penghubung antara perangkat keras dan juga users. Nah, penghubung itu memiliki berbagai macam jenis. Nah, jenis-jenis ini merupakan sistem operasi yang sudah Bapak jelaskan tadi seperti Windows, macOS, Linux, iOS dan juga Android. Nah, jadi hubungan sistem operasi dan juga Windows ini merupakan satu hubungan yang sangat erat.
Nah, selanjutnya di sini merupakan operasi-operasi yang sangat dasar yang umumnya digunakan pada sistem operasi Windows. Yang pertama adalah mengakses dan mengolah berkas pada folder. Nah, pengguna dapat membuka, menyimpan, menyalin, dan memindahkan berkas dari folder yang ada di Windows dari folder lain ke folder yang lainnya. Nah, yang kedua adalah menjalankan program aplikasi. Nah, adik-adik seperti yang Bapak jelaskan tadi, sistem operasi ini merupakan jembatan. Nah, yang dimana nanti perangkat keras ini akan digunakan sebagai source yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, kemudian adalah mengatur pengaturan sistem. Nah, Windows ini merupakan sistem operasi yang memiliki keterbukaan agak kurang untuk usersnya. Namun, Windows di sini memberikan beberapa opsi pengaturan yang anak-anak bisa sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa macam sistem operasi dasar yang akan dilakukan, namun di sini Bapak akan menjelaskan nama-namanya saja. Nanti Bapak di sini akan meminta adik-adik untuk melakukannya sebagai nilai praktek. Nah, untuk operasi dasar yang pertama itu adalah menghubungkan jaringan, yang kedua adalah mencetak dan mengambil dokumen, yang ketiga adalah mengamankan sistem. Nah, untuk adik-adik di sini Bapak minta tolong jika nanti melakukan praktek harap tertib dan juga tidak bermain-main ya. Nanti Bapak akan melakukan cek atau mengecek langsung kegiatan praktek kalian. Mungkin untuk adik-adik prakteknya dapat dimulai. Pak, mungkin saya izin bertanya untuk Ya, Devi. tugas praktikumnya individu atau kelompok? Nah, untuk praktikumnya karena di sini kalian jumlahnya genap, Bapak akan buatkan sebuah kelompok. Dalam satu kelas ini dapat 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok memiliki 2 orang anggota. Baik, praktek dapat dilaksanakan. Nah, Bapak izin melihat ya adik-adik. Nah, di sini Devi dan Juan sedang melakukan pengamanan sistem operasi menggunakan Windows Defender. Nah, Windows Defender itu merupakan salah satu security atau firewall security yang disediakan oleh Windows untuk mengamankan sistemnya. Sangat bagus sekali Devi dan Juan. Nah, kemudian di sini untuk Andre dan Kemar melakukan koneksi ke internet. Nah, di sini jika sistem operasi dihubungkan ke internet, maka adik-adik bisa berinteraksi dengan orang-orang luar yang ada di luar jangkauan kalian. Nah, sangat bagus sekali ya. Nah, untuk praktek sudah bisa selesai dilakukan. Nah, dari yang Bapak lihat, anak-anak sangat pintar dalam melakukan operasi-operasi dasar yang ada pada Windows. Nah, mungkin di sini dari masing-masing kelompok, apakah bisa menjelaskan aplikasi dasar operasi dasar apa saja yang tadi dilakukan? Baik, untuk kelompoknya Devi atau Juan. Dari kelompok kami, Pak, menghubungkan ke jaringan internet yang ada di sekolah. Kemudian kami juga menjalankan program yang ada di Windows, terutama misalkan di Google Docs seperti itu, Pak. Mungkin ada Juan? Mungkin sama. Nah, bagus sekali ya kelompok Devi dan Juan. Untuk kelompok Kemar dan Kak Andre. Untuk kelompok kami, pertama kami juga menghubungkan ke jaringan, lalu selanjutnya kami mencoba membuka sebuah file di browser kami. Nah, sangat bagus sekali ya. Nah, di sini Bapak dapat menyimpulkan bahwa anak-anak mampu melakukan operasi-operasi dasar tersebut. Terima kasih ya. Sebelumnya Bapak ingin mengadakan sebuah game, yaitu quiz, yang dimana nanti link quiz akan Bapak sebarkan melalui ketua kelas, yang dimana ketua kelas akan menyebarkannya ke grup. Nah, untuk adik-adik silakan masuk ke quiz tersebut. Nah, di sini terlihat sudah banyak sekali yang join ya adik-adik. Nah, di sini Bapak akan mulai start quiz tersebut.
Nah, baik, dari hasil kuis di sini dapat disimpulkan bahwa E merupakan peringkat pertama. Baik, berikan apresiasi untuk E. Sebut ada Tahu siapa? Nah, kemudian di sini untuk juara keduanya adalah Devi. Berikan kepada Devi. Nah, untuk peringkat ketiganya adalah Au. Nah, berikan dulu pada Au. Nah, di sini untuk anak-anak yang atau adik-adik yang tidak mendapatkan juara 1, 2, 3 jangan berkecil hati ya, karena ada pertemuan berikutnya. Nah, dalam pertemuan berikutnya Bapak juga akan mengadakan sebuah game yang lebih seru daripada ini nantinya. Nah, di sini sudah Bapak dapatkan nilai-nilai dari hasil kuis tadi. Jika Bapak lihat dan Bapak simpulkan, di sini anak-anak sudah memahami dasar-dasar dari apa itu sistem operasi dan pengoperasian dasar dari sistem operasi yaitu Windows. Nah, di sini dari adik-adik, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari materi pelajaran yang sudah tadi Bapak sebutkan? Baik, kembar. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi yang dapat saya tangkap, yaitu sistem operasi adalah sistem yang menghubungkan antara user dan perangkat. Baik, sangat bagus sekali kembar. Nah, untuk Devi, mungkin sama seperti kembar, tapi saya sedikit menambahkan lagi Pak terkait sistem operasi itu dianalogikan sebagai jembatan antara perangkat keras dan dengan perangkat lunak yang ada di sistem operasi yang sudah dikembangkan, yaitu misalkan tadi sudah disebutkan ada Windows, kemudian ada Linux, Android dan lain sebagainya. Kemudian sistem operasi ini tentu saja bagi kita yang masih bersekolah sangat penting ya Pak, karena digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan untuk tugas sekolah juga. Itu sudah dari saya Pak. nah, baik, dari penjelasan kembar dan juga Devi itu merupakan penjelasan yang sangat bagus sekali dan detail ya adik-adik. Nah, di sini Bapak izin menambahkan sedikit bahwa sistem operasi yang diciptakan atau dikembangkan itu pada awalnya memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai jembatan antara user dan perangkat keras. Namun, adapun yang membedakan mereka yaitu dari segi developer maupun segi operasi dasar dari setiap sistem operasi tersebut ya adik-adik. Nah, di sini karena kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran ini, ada baiknya kita melakukan doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Baik, untuk kedua kelas, apakah bisa diwakilkan? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Nah, terima kasih ya ketua kelas dan juga adik-adik. Nah, untuk pelajaran sudah dapat bisa diakhiri. Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah hadir dalam mata pelajaran Bapak dan pada kelas ini. Nah, sampai jumpa ya adik-adik. Santi.